Selamat malam kawan-kawan. Hari ini saya ingin membawa satu topik untuk kita renungkan dan kita bahas bersama mengenai Yesus dan kenormalan baru atau new normal. Bersama saya Pendeta Ewin Joshua Siditonga. Kawan-kawan, orang banyak berpikir dan memberi kesan bahwa menjadi pengikut Yesus atau Kristen berarti kita mendapat tugas yang berat tanpa imbalan, atau seolah-olah menjadi Kristen itu kita memilih hidup tanpa kesenangan atau kenikmatan. Artinya ada kesan yang diciptakan oleh dunia ini, menjadi Kristen berarti menjadi kaku, menjadi sesuatu yang ortodoks, dan seolah-olah kekristenan itu adalah anti kesenangan. Faktanya menurut saya tidaklah demikian. Justru Yesus membawa kenormalan baru dalam konsep bertuhan. Agama-agama yang di luar daripada Yesus, atau saya sebut sebagai agama pra-Yesus, seperti agama Yahudi, adalah agama yang menetapkan aturan ketat dan keras dalam konsep bertuhan dalam hal jasmania, seperti berpuasa. Sedangkan Yesus menetapkan aturan yang ketat dan yang keras bukan dalam hal-hal yang jasmania, tetapi dalam hal-hal yang rohania. Itulah mengapa dituliskan dalam Markus 2 pasal 18, orang-orang Yahudi protes. Mengapa tokoh-tokoh agama Yahudi, murid-murid para imam Yahudi dan Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa? Dan dicatat dalam Markus 2 ayat 19 sampai 22. Tuhan Yesus menjawab mereka. Yesus berkata, selama pengantin bersama mereka, tidaklah patut mereka berpuasa. Tapi ketika pengantin itu diambil dari mereka, saat itulah mereka berpuasa. Disinilah Yesus membawa new normal atau kenormalan baru dalam hal ibadah, yaitu puasa. Pengantin yang dimaksud itu adalah Yesus itu sendiri atau dirinya sendiri. Jadi tolak ukur puasa adalah ada tidaknya hadirat Yesus itu di antara persekutuan mereka itu. Jadi bagi kekristenan, tolak ukur puasa itu bukan karena tradisi atau kebiasaan, atau karena rumusan peraturan. Jadi terang sekali pada kita di dalam kekristenan, puasa itu diperlukan saat kita lost kontak dengan Allah. Jadi selama kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, apa gunanya kita berpuasa? Karena itu Yesus menganalogikan ajarannya dalam metafora anggur yang baru, yang jika anggur yang baru itu dimasukkan dalam kantong anggur kulit tua, maka anggur baru itu akan merusak kantong tua itu, dan anggur itu pun akan terbuang dengan cuma-cuma. Tentu akan memudahkan kita mencerna poin apa yang ingin disampaikan Yesus dalam perkataan itu, yakni ajarannya membawa sebuah kenormalan baru di dalam konsep bertuhan. Dan jika kita hendak menangkap ajaran Yesus dalam mental yang lama atau dalam manusia yang lama, yang arti daripada manusia yang lama yaitu diperbudak oleh tradisi, diperbudak oleh rumusan-rumusan, maka ajaran Yesus itu akan mengoyakkan, akan menggoyahkan, akan mengguncangkan kita, dan akan menjadi sulit kita terima atau sia-sia. Di sisi lain, kenormalan baru yang dibawa Yesus dalam konsep bertuhan bukan lagi dengan menyiksa tubuh dengan tidak makan dan minum, atau yang kita kenal dalam arti puasa. Kawan-kawan, dalam Matius 11 ayat 19 Yesus berkata, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.
Jadi tegas sekali kawan-kawan, kenormalan baru atau new normal yang dibawa Yesus menerangkan kita bertuhan bukan untuk dinilai dan dipuji orang lain supaya disebut baik, tapi kita bertuhan agar perkataan dan perbuatan kita menunjukkan hikmat Allah, terlepas apakah karena itu kita dipuji atau disanjung atau dihina orang lain. Kenormalan baru yang dibawa Yesus juga meretas soal siapakah sanak saudara kita yang diperhadapkan dengan Tuhan. Jika agama-agama di luar daripada Yesus, penentu seseorang menganut suatu agama ditentukan oleh orang tuanya. Contoh, seseorang menjadi Kristen pada umumnya ya karena ayah dan ibunya Kristen. Jadi begitu juga mungkin sebaliknya, seseorang memeluk agama Hindu ya mungkin karena ayah dan ibunya Hindu, atau begitu juga sebaliknya, mungkin seseorang menjadi Islam, Konfusius, Katolik ya mungkin karena ayah dan ibunya beragama tersebut. Jadi ada banyak kekristenan dihidupi tanpa penghayatan iman tentang Allah dalam Kristus Yesus. Karena dia Kristen, ya karena memang ayah dan ibunya adalah Kristen dan dia meneruskan apa yang telah diturunkan oleh ayah dan ibunya. Karena itu di dalam Markus 3 ayat 33 tambah ayat 35, Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi di dalam Yesus hubungan darah atau nisbah tidak menjadi urgen lagi di dalam bertuhan. Sebab yang urgen adalah hidup takut akan Tuhan atau hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi adalah sebuah kekeliruan jika orang memberi kesan seolah-olah menjadi pengikut Yesus atau Kristen dan berkorban bagi Yesus adalah sesuatu yang berat tanpa imbalan. Seolah-olah menjadi Kristen itu tidak ada untuk kesenangan, hanya kesusahan belaka. Dalam Matius 10 ayat 28 dicatat, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Lalu dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30 Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, ibunya atau bapaknya, atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara perempuan dan saudara laki-laki, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ada janji kesuksesan bagi setiap pengikut Yesus yang sejati. Kesuksesan sebelum ia mati atau presentis dan kesuksesan setelah dia mati atau futuris. Jika seorang berkata, tapi aku belum mendapatkan janji-janji itu, maka jawabannya ada dua, yakni waktumu belum tiba atau engkau kurang menghayati apa yang telah engkau terima dari Allah. Karena sesungguhnya oleh karena Yesus atau oleh karena Injil, semua anak menjadi anak-anakmu, semua ibu menjadi ibumu, semua laki-laki dan perempuan menjadi saudaramu laki-laki atau perempuan. Engkau tidak punya ladang, tetapi engkau menerima hasil ladang dari banyak orang. Bukankah itu menerangkan bahwa karena Yesus atau karena Injil, sesungguhnya kita telah menerima hasil beratus lipat selama kita masih hidup atau presentis. Karena itulah Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kawan-kawan yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Yesus dan new normal atau Yesus dalam kenormalan baru menerangkan bahwa mengikut Yesus itu tidaklah seperti yang dideskripsikan oleh orang-orang yang ortodoksi, seolah mengikut Yesus sama dengan menderita,
sama dengan teraniaya. Bukan. Mengikuti Yesus, kita ada janji kesuksesan. Bahwa Yesus tidak lipat tangan atau tidak diam melihat kita dianiaya. Bahwa setiap air mata yang tertetes di pipimu karena Injil, dan setiap hati yang terluka dan yang rapuh karena Injil, setiap tetes keringatmu, kelelahanmu karena Injil, engkau akan mendapatkan imbalanmu pada waktu engkau masih hidup atau presentis atau masa kini, dan engkau akan mendapatkan bagianmu ketika kau sudah mati atau futuris. Jadi kawan-kawan, sederhananya Yesus membawa kenormalan baru dalam bertuhan. Karena itu kekristenan itu bukan agama yang ketat kepada hal-hal yang jasmania seperti yang dilakukan agama-agama sebelum Yesus datang, atau agama-agama yang di luar daripada iman kepada Yesus Kristus. Tapi kenormalan baru bertuhan yang dibawa Yesus adalah kita harus ketat dan keras terhadap hal-hal yang rohani. Karena itulah dikatakan kekristenan itu adalah agama yang rohani. Jadi itu kenapa di dalam liturgi gereja bukan kebersihan jasmani dalam tanda kutip yang ditekankan dalam hal ibadah itu. Jadi orang Yahudi mereka sangat ketat sekali dalam hal-hal yang jasmania. Contohnya di setiap depan rumahnya akan disediakan tempayan atau gentong agar sebelum masuk ke rumah itu mereka harus cuci tangan dan cuci kakinya dan cuci mukanya. Dan di sinagog atau rumah ibadah agama Yahudi di situ disediakan untuk membersihkan tubuh sebelum beribadah, dan diberikan penyekat antara pria dan wanita, lalu diberikan penyekat antara mana dudukan orang awam, rakyat jelata, dan para klerus atau rohaniawan atau imam orang-orang Yahudi. Nah, Yesus membawa kenormalan baru dalam bertuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu melihat hati, melihat isi hati, isi jiwa, atau hal-hal yang rohani kepada kita. Itulah kenapa liturgi kekristenan di dalam peribadatan kita itu ditekankan supaya sebelum kita menghadap Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, maka kita harus membersihkan hati dan pikiran kita. Kita harus mencuci hati kita dari kedengkian, kita harus mencuci hati kita dari kemarahan, kebencian, dan dendam. Bagaimana cara mencucinya? Kita harus mengingat kasih Yesus, kita harus mengingat kebaikan Yesus. Dengan cara itu maka kita akan pelan-pelan melepaskan satu persatu kemarahan, dendam, dan kebencian itu. Lalu ketika kita beribadah, berjumpa dengan Yesus dalam sebuah ibadah, maka doa kita berkuasa, ibadah kita berkuasa. Karena itu saudara-saudara, ketahuilah bahwa Yesus membawa kenormalan baru di dalam konsep bertuhan. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan ini. Apapun masalah saudara, apapun tekanan hidup yang saudara rasakan, bagaimanapun hancurnya perasaan saudara, atau sebaliknya, bagaimanapun kesenangan saudara, bagaimanapun saudara sedang dipuja-puji orang, ketahuilah semua itu adalah fata morgana dan semu. Karena seseorang yang menjadi kawanmu, dia juga akan bisa menjadi musuhmu. Bahkan sanak saudaramu, bahkan orang yang sedara dengan engkau, bahkan orang-orang yang terdekat denganmu, dia akan bisa seketika menjadi musuhmu. Tetapi siapa yang kau anggap musuhmu, atau orang yang jauh yang belum kau kenal, dia bisa menjadi sahabatmu dan orang yang berjasa yang terbaik bagimu. Jadi apa yang terpenting yang mau dikatakan Yesus dan kenormalan baru? Yang terpenting adalah bagaimana di dalam situasi itu, di dalam kondisi itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memperbaiki hidup kita step by step. Jadi pegang teguh Yesus itu. Dunia semakin kacau, manusia semakin liar, kejahatan semakin merajalela. Lihat setiap negara sudah mulai mengumpulkan alusista senjata yang mematikan.
seolah-olah akan mau terjadi pertempuran yang maha dahsyat yang akan saling memusnahkan secara massal. Kekurang ajaran semakin merajalela. Untuk terlepas dari semua jerat kematian itu, saya membutuhkan Yesus. Kamu membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan Yesus. Dunia membutuhkan Yesus. Maka jadilah duta-duta Kristus. Ajari setiap orang mengenal Yesus, agar mereka tahu bahwa dunia ini sedang sakit. Mereka membutuhkan satu kesembuhan dan tabib yang ajaib, dan namanya adalah Yesus. Karena Yesus mengajarkan satu hal, yaitu kuasa untuk mengalahkan kebencian, dendam, dan kemarahan adalah dengan kuasa mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.